Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kebaikan-kebaikannya kita bisa mendapatkan ridhonya, kita bisa mendapatkan keberkahannya, kita mendapatkan karunia-Nya dengan mengawali segala aktivitas kehidupan kita dengan memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka kita awali dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Semoga kita senantiasa bisa istiqomah mengikuti dan menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah kita. Semoga kita selalu memiliki harapan-harapan yang terbaik untuk bisa dijadikan umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kita mendapatkan syafaat beliau nantinya fi yaumil akhir insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian, sejenak kita awali majelis tadabbur Quran kita dengan satu doa yang sering kita lafalkan setiap kita mengawali majelis kita di kesempatan pagi kali ini. Surat yang kedua Al-Baqarah ayat yang ke-32. Mohon diikuti Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya tidak ada yang kami pahami, yang kami mengerti, yang kami ketahui kecuali Engkau yang telah mengajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Hadirin jamaah sekalian, insyaallah Bapak Ibu kabarnya baik dan sehat nggih? Alhamdulillah. Melihat wajah-wajah panjenengan ini, semoga kehidupan kita selalu mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saat ini kita nikmati, semoga selalu kita syukuri, dan apapun yang kita saat ini dapati, semoga juga bisa kita sabari. Karena kehidupan ini nikmatnya itu rumus sederhananya syukur dan kenapa Pak? Kok berhenti di sabar, kok nggak mau mengucapkan sabar? Kayaknya sabar ini lebih susah apa lebih mudah dari syukur? Oh lebih susah. Oh lebih susah. Tapi memang rumus kehidupan kita tidak lepas dari syukur dan sabar. 2S, syukur dan sabar. Ketika kita berbicara kisah Nabi Yusuf, kira-kira banyak S yang mana Pak? Ibu? Lebih banyak syukurnya atau lebih banyak sabarnya? Kalau kita melihat kisah Nabi Yusuf alaihissalam di surat yang ke-12 ini, yang mana? Sabar. Ya Bu ya, sekali-kali ya disyukuri gitu loh Bu ya. Kok dikit-dikit sabar terus ya. Berarti kita melihat kisah Nabi Yusuf ini kok banyak nikmat atau banyak musibahnya? Ayo yang mana? Banyak nikmat atau musibahnya kisah Nabi Yusuf? Coba kita lihat. Hadirin jemaah sekalian, kita lanjutkan ayat yang ke-6. Di pertemuan yang lalu 4 dan 5. Sekarang 6 sampai 9. Saya bacakan terlebih dahulu. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Dan demikianlah Allah memilih kamu untuk menjadi nabi dan diajarkannya kepadamu sebagian dari takbir mimpi-mimpi. Wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Yaqub kama atammaha 'ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaq. Dan disempurnakannya lah nikmatnya kepadamu
dan kepada keluarga Yakub sebagaimana Allah telah menyempurnakan nikmatnya kepada dua orang bapakmu sebelum itu, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak. Inna rabbaka alimun hakim, dan sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Coba kita lanjutkan terlebih dahulu ayat yang ketujuhnya. Laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatul lis-sailin. Sesungguhnya ada beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah pada kisah Yusuf dan saudara-saudaranya bagi mereka yang ingin bertanya. Hadirin jamaah sekalian, Nabi Yusuf memiliki sebuah keistimewaan. Di sini dikatakan yajtabika wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Nabi Yusuf memiliki keistimewaan, kelebihan mampu mentakwilkan mimpi. Pertanyaan saya, syukur apa sabar, Pak? Ayo. Nabi Yusuf punya kemampuan untuk menafsirkan, mengartikan, memaknai mimpi. Ini berarti karunia atau musibah? Karunia. Berarti sabar. Alhamdulillah. Berarti syukur. Urutannya mana dulu dalam hidup ini, Bapak Ibu? Syukur sabar apa sabar syukur? Urutannya. Syukur sabar dulu. Karena tidak ada orang yang bisa bersabar kalau dia tidak pandai bersyukur. Makanya urutannya itu syukur dulu, anak tangga pertama, anak tangga kedua itu sabar. Untuk apa? Agar kita terbiasa syukur. Karena dengan kita selalu bersyukur ini, kalaupun kita dapat musibah, kita akan tetap pandai untuk bersabar karena sudah terbiasa bersyukur. Karena rumusnya sabar harus pandai bersyukur dulu. Maka ketika Nabi Yusuf dikatakan di sini, kamu mendapatkan banyak kenikmatan kok. Salah satunya kamu memiliki kemampuan untuk menafsirkan mimpi. Loh, enak loh Pak. Kalau kita ini punya kemampuan menafsirkan mimpi, nggak usah bingung-bingung, nggak usah stres. Kalau kita bisa menafsirkan mimpi, coba. Menurut panjenengan mimpi apa yang paling aneh, yang pernah Bapak Ibu temui? Contoh. Ustaz, ini pernah kejadian. Apa tafsir mimpiku ini Ustaz? Ketika ada seorang bapak-bapak itu kemudian menanyakan mendapati rumahnya kemasukan ular. Besar Ustaz ularnya itu. Bahkan itu kayaknya melebihi besarnya anak saya yang bayi. Pertanyaan saya, apa tafsir mimpinya Pak? Kemasukan ular di dalam rumah dan ularnya besar. Kira-kira tafsir mimpinya apa Pak? Lah kan kita nggak tahu. Ada yang mengatakan kalau masuknya ular itu berarti tandanya positif apa negatif? Negatif. Wah, hati-hati sampean. Iki bahaya iki. Gak lebih sak minggu sampai untuk musibah iki. Soalnya tandanya ketemu ular masuk ke rumah tandanya negatif. Kata sebagian orang mungkin. Tapi kata para dokter beda lagi Pak. Karena logonya, lambangnya dokter itu apa Pak? ID itu, Ikatan Dokter Indonesia, kan ular itu. Katanya dokter, loh enggak, bisa jadi ini baik. Tuh lihat kisahnya Nabi Musa, tongkatnya menjadi ular. Jadi kalau terkait dengan ular belum tentu negatif. Kenapa? Karena urusan mimpi ini memang kita tidak memiliki kemampuan. Maka kalau ada orang mendapatkan kemampuan menafsirkan mimpi, ini karunia. Atau contoh teman-teman yang biasanya nih Bapak Ibu, mimpi menjadi jawaban itu kalau pas urusan apa ya? Ayo, berharap jawabannya itu melalui mimpi. Ayo, ibu-ibu, mbak-mbak ini biasanya atau mas-mas ini. Bapak-bapak ada yang belum nikah di sini Pak? Belum nikah 2 kali ada Pak? Oh enggak ada. Oh, biasanya teman-teman yang belum nikah ini Pak, bingung memilihkan, memutuskan mana jodohnya. Lalu biasanya melakukan sholat istikharah. Di mana jawaban sholat istikharah dia berharap melalui mimpi.
Ketika dia berharap mendapatkan jawaban dari mimpi, lah kok ternyata mimpinya malah membuat dia malah galau, malah bingung. Karena kita memang tidak punya kemampuan untuk menafsirkan mimpi. Datang seorang mahasiswa ke saya, dia kebingungan memutuskan memilih yang mana, si A atau si B. Lalu kemudian menanya pendapat saya, Ustaz, mana yang harus saya pilih? Saya jawab, ya mana yang Anda sukai mas? Saya suka dua-duanya. Ya sudah, dua-duanya sekalian. Tapi ya nggak bisa gitu Ustaz, harus salah satunya. Ya sudahlah, cobalah sholat istiqoroh. Apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian dia datang ke rumah saya menyampaikan, Ustaz, saya mimpi Ustaz setelah sholat istiqoroh. Tapi kok mimpinya saya masih belum bisa mengartikan itu apa. Tiba-tiba datang kakek-kakek pakai gamis jubah warna putih, bawa tongkat, lalu bilang sama saya, calon istrimu itu adalah yang suka pisang. Loh bener ini kejadiannya. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Saya bilang, gampang, tanyakan saja ke calonmu yang A. Kamu suka pisang enggak? Kalau si A bilang suka, berarti kamu nikahi yang, saya nasihatin yang mana Pak? Ya nikahi yang A. Kalau dia suka pisang. Lalu kok dia malah bertanya si pemuda ini, lalu gimana sama yang B Ustaz? Lah ya nggak usah, kan si A sudah jawab. Ya sudah A saja kamu pilih. Loh tapi kan gak enak sama B Ustaz. Ya sudah tanyain aja lah sama si B, kata saya. Kalau B jawabnya suka pisang juga Ustaz. Ya kan sudah saya bilang dari awal, nikahi dua-duanya sudah selesai. Kenapa? Karena mimpi ini memang artinya hanya Allah yang tahu. Maka apa pesannya pada ayat yang ke-6 ini? Memang kisah Nabi Yusuf ini banyak tentang musibah-musibah yang dialami oleh Nabi Yusuf. Tapi dari awal Allah telah memberikan informasi Nabi Yusuf ini dapat nikmat kok. Kenikmatan pertama menurut ayat yang ke-6 ini, satu, memiliki kemampuan keistimewaan untuk menakwilkan mimpi. Dan kita akan tahu hasil dari takwil Nabi Yusuf nantinya. Nabi Yusuf kemudian mendapatkan kenikmatan apa itu Bapak Ibu? Bisa keluar dari penjara. Jadi kita masih berbicara nikmat dulu. Yang kedua, wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Yaqub, dan disempurnakannya nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub. Loh, masih nikmat lagi. Lebih dibincangkan tentang kamu sama bapakmu. Ini dapat kenikmatan-kenikmatan dari Allah. Kalau tadi dirinya Nabi Yusuf sendiri. Yang kedua, Yusuf dengan keluarganya itu mendapatkan kenikmatan. Coba perhatikan yang ketiga. Kama atammaha ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaq. Dan kamu ini juga dapat kenikmatan. Apa itu? Sebagaimana Allah telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang tuamu, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ishaq. Lihat, 3 kenikmatan. Yang pertama, dirinya sendiri. Yang kedua, kamu punya bapak, punya keluarga yang baik, Nabi Yakub. Dan yang ketiga, kamu punya keluarga besar yang juga baik, yaitu Nabi Ishak dan Nabi Ibrahim. Kapan nanti akan ditemukan ini? Nanti di salah satu kisahnya. Populerlah kisahnya ini. Ketika Nabi Yusuf itu pingin dengan seorang oknum istri pejabat, lagi berduaan saja Pak. Gak usah dibayangin ya Pak ya, berduaan itu gimana gitu ya. Lagi pingin, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Si oknum istri pejabat lagi senang sama Nabi Yusuf. Nabi Yusuf juga punya gairah syahwat dengan istri pejabat ini. Dilanjutkan, laula ar-ra'a burhana rabbi. Kalau seandainya Nabi Yusuf tidak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, maka bisa jadi Nabi Yusuf melakukan tindakan zina. Saya mau bertanya Bapak Ibu, zina itu
tersebab apa ya? Hawa nafsu apa syahwat? Zina lawan jenis, hubungan lawan jenis itu tersebab pemicunya apa nggih? Syahwat napa hawa nafsu? Ayo. Nek bapak-bapak gak iso jawab karena bukan pelaku zina. Tapi nek arek enom la haula wala quwata illa billah. Penyebabnya hawa nafsu apa zina? Hawa nafsu apa syahwat? Nah, sekarang pertanyaan saya gampangnya gini. Hawa nafsu sama syahwat sama apa beda? Sama, tapi tetap beda. Rasa sama nikmat sama apa beda? Rasa sama nikmat sama apa beda? Beda, tapi tetap ada samanya. Setiap rasa belum tentu nikmat, tapi setiap nikmat pasti ada rasanya. Setiap nafsu belum tentu syahwat, tapi setiap syahwat pasti ada nafsunya. Contoh, ini rasanya apa? Air ini. Air? Jahe. Rasa itu apa cuma satu, Pak? Enggak, Bu. Rasa itu kan banyak. Apa ya? Sebutkan. Satu rasa jahe, dua gelas. Kok gelas bisa dirosot tapi ya, Bu? Anget. Ya. Berarti gampangnya ini ada dua rasa di sini, anget sama jahe. Ada lagi? Manis. Kita sebut saja 3 rasa. Tapi apakah semua orang suka dengan 3 rasa ini, Pak? Belum tentu. Mungkin ada yang tidak suka. Tapi ketika ada orang suka, itu namanya nikmat. Maka semisal saya minum ini, bismillah. Lalu saya jawab ini nikmat. Karena ini nikmat, pingin lagi, Pak. Lalu saya bilang, Bapak Ibu, minuman ini nikmat. Lalu Bapak Ibu bertanya ke saya, rasanya apa, Ustaz? Kira-kira saya harus menyebutkan rasanya apa enggak? Ya harus, karena setiap nikmat itu harus ada rasa. Kan enggak mungkin ketika kita menyampaikan, oh nikmat sekali ini minuman. Pipi Ustaz, rasanya apa? Bu, kan nggak pas jawabannya. Maka saya harus menyebutkan nikmatnya ini karena angetnya, karena manisnya, karena jahenya itu pas. Sama halnya dengan nafsu dengan syahwat. Sama tapi tetap ada bedanya. Contoh begini, nafsu itu memiliki keterbatasan Bapak Ibu untuk puas. Nafsu itu. Maka nanti kita akan lihat kenapa Nabi Yusuf itu kok memiliki syahwat, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Saya minum, saya makan, itu katanya nafsu apa syahwat, Pak? Yang paling cocok bahasa Indonesianya. Saya lagi makan, makan itu banyak sekali, cepet gitu. Bapak Ibu mengomentari pakai nafsu makan apa syahwat makan? Nafsu makan. Mosok nanti bapak kemudian mau makan, ibu delok, ya Allah pak sampai syahwatan dah pak. Kan nggak mungkin, pasti kamu sampai nafsu ini, nafsu makannya lagi gede-gede ini. Nafsu itu tidak tertentu akan berhenti, puas, selesai, nggak mau lagi. Kapan? Saat sudah selesai semuanya. Kalau nafsu makan saat sudah kenyang. Nafsu minum kalau sudah nggak haus lagi, maka berhenti. Tapi kalau syahwat itu nggak akan pernah berhenti, Pak. 1. 2. Nafsu ini didasarkan oleh dalam diri kita. Pemicunya nafsu ini, Bu, saking hati kita, dalam diri kita. Saya kenapa meminum ini, Pak? Kenapa saya meminum ini tadi? Karena saya haus. Kalau saya nggak haus, ini nggak akan saya sentuh. Berarti pemicunya dalam diri saya. Nafsu itu dalam diri pemicunya. Nanti kalau yang buruk namanya sombong, suka memfitnah orang, mencela orang, itu nafsu. Tapi kalau syahwat itu pemicunya dari faktor luar. Bapak di sini ada yang syahwatan, Pak? Insya Allah nggak ada, Pak ya. Tapi kalau Bapak keluar lalu melihat wanita yang
Loh sama anak didit gitu tadi bunyinya ya. Didit gitu ya. Tiba-tiba muncul syahwat. Itu namanya sesuatu yang kita nggak memunculkan dalam diri, tapi gara-gara melihat faktor luar kita ingin. Ada di surat yang ketiga Ali Imran ayat yang ke-14. Zuyyina linnasi hubbush syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Jadi kita itu syahwatan itu sama lawan jenis, sama anak, dan sama harta. Dan ini nggak pernah habis, pasti nyambung terus, tambah terus. Dan yang ketiga Bapak Ibu, ini yang bahaya. Kalau nafsu itu dihukumnya hanya pelakunya, tapi kalau urusan syahwat yang dihukum itu semuanya. Misalnya nih, saya orangnya sombong karena nafsu. Pertanyaan saya, Bapak Ibu bisa saya apa ya istilahnya itu, saya minta jadi sombong juga atau menularkan? Apakah saya mudah menularkan kesombongan saya kepada Bapak Ibu? Mudah nggak Pak? Enggak, susah. Bahkan Ibu benci dengan saya karena sifat saya yang sombong. Jadi kalau nafsu itu nggak mudah menularkan Pak, tapi kalau syahwat itu mudah menularkan. Karena saking mudahnya itulah syahwat itu, maka kalau ada pelaku syahwat, maka Allah azab dia dan terkena orang-orang di sekitarnya. Tapi kalau hawa nafsu yang dihukum, yang diazab hanya pelakunya. Lihat Fir'aun. Fir'aun ini kan toho, sombong, mengaku dirinya Tuhan. Yang mati siapa? Cuma Fir'aun maksimal dengan pengikutnya. Tapi Nabi Musa selamat. Tapi lihat kaum Lut, urusan syahwat dihancurkan satu desa. Maka nanti coba perhatikan surat yang ke-8 Al-Anfal ayat yang ke-25 itu. Wattaqu fitnatal lati, dan hati-hatilah dengan sebuah hukuman yang Allah berikan tidak hanya kepada mereka pelaku yang zalim, tapi orang-orang yang baik pun juga akan terkena. Kenapa Pak kok harus seperti itu? Karena tadi itu syahwat itu gampang menularkan. Anak-anak kita ini Pak, insya Allah solih, tapi sekali dia kelihatan tampilan-tampilan yang diharamkan 3 kali saja, dia pasti akan tertarik. Maka berat urusan syahwat itu. Sebagaimana Nabi Yusuf berat, lagi berduaan di satu ruangan, maka sekelas Nabi pun dikatakan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sekelas Nabi Yusuf tertarik dengan perempuan itu. Karena perkara apa Bapak Ibu? Perkara nafsu apa syahwat? Syahwat. Berat Pak kalau perkara syahwat itu. Maka kalau perkara syahwat itu kita tidak bisa pakai tips menjauhkan anak dari tontonan-tontonan yang haram. Yang harus dilakukan seperti ini. Kalau urusan syahwat, satu, selalu ikutkan Allah terhadap penjagaan keluarga kita, pasangan kita. Bapak Ibu, selingkuh itu syahwat apa nafsu? Rotok kawan jawab ini ya. Selingkuh itu syahwat apa nafsu? Syahwat, karena lawan jenis. Yang sering ketahuan siapa ya Pak? Suami apa istri yang sering ketahuan? Nah, kalau saya nanya sama ibu pasti jawabannya Bu, oh suami itu Pak. Kalau sama nanya sama suami, kok Bapak diam? Oh Masya Allah, ini suami-suami taat istri ini ya. Hadirin jamaah sekalian, kita lihat jawaban nikmat yang ketiga. Laula ar-ra'a burhana rabbi. Nabi Yusuf melihat ke atas tandanya Allah. Nabi Yakub menggigit jarinya sambil mengatakan, lihat kalimatnya. Yusuf, ini bahasanya orang-orang
dahulu ini enak. Ini bukan bahasanya orang Indonesia Pak ya. Kalau zaman orang-orang dulu sampai saat ini pun orang-orang Arab kalau manggil nama itu tetap lengkap. Yusuf. Tapi nek Mojokerto Pak, kira-kira ucapannya gimana Pak? Sup. Muhammad. Nek Mojokerto nyeluk koncone sing jenenge Muhammad. Mat. Lah kita kalau main bola dulu di Kairo, kalau ada teman namanya Muhammad, orang mesti tetap nyambilnya, "Weh, ya Muhammad, ya Muhammad." Kita, "Mat, mat, mat." Padahal mohon maaf, mat itu artinya apa, Pak? ilmu tajwid. Mat itu apa artinya? Panjang. Muhammad terpuji. Loh, jauh artinya. Jenenge api-api Muhammad diceluk mat dawa kan gak pas sebenarnya. Maka panggilannya itu usahakan panggilan nama lengkap, biasakan Bapak Ibu. Bapak Ustadz enak, bapaknya dipotong, biasanya pakai yang mana? Pak. Sekarang ustadznya dipotong, paus enak, lumayan. Tapi kalau belakangnya yang muncul, depannya dipotong ustadznya, pantat nggak enak Pak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Nabi Yakub menggigitkan jarinya sambil mengucapkan, "Yusuf, kamu anak Nabi, anak Nabi, anak Nabi. Kamu tidak pantas melakukan itu." Lihat, sampai disebutkan 3 kali. Nanti bisa dilihat dalam tafsir Qurtubi dan lain sebagainya. Kamu anak Nabi, kamu anak Nabi, kamu anak Nabi. Berarti yang disebutkan, yang dimaksud 3 ini siapa Pak, Ibu? Yang pertama, kamu anaknya seorang Nabi. Siapa? Ya, Yakub. Yang kedua, kamu anaknya Nabi Ishak. Dan yang ketiga, kamu anaknya Nabi Ibrahim. Sehingga kenikmatan yang disebutkan nomor 3 di sini, kama atammaha ala abawai kami qablu Ibrahim wa Ishaq, ini adalah sebuah kenikmatan menjaga Nabi Yusuf dari perkara-perkara yang membuat dirinya bisa terkena musibah yang besar. Maka kenapa saya katakan di awal kita mengambil hikmah dari satu ayat ini, ayat yang ke-6 surat Yusuf ini adalah nikmat itu disyukuri, supaya dengan syukur ini, kalaupun nanti mendapatkan sebuah ujian, sebuah musibah, kita bisa memberikan solusi dengan sabar. Karena rumusnya tadi apa? Tidak mungkin orang bisa bersabar kalau dirinya tidak pandai bersyukur. Ditutup dengan inna rabbaka alimun hakim. Sesungguhnya Tuhanmu itu Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Lihat kalimatnya Bapak Ibu sekalian, di sini ada alim hakim. Mirip dengan doa yang kita baca tadi, surat Al-Baqarah ayat yang ke-32. Alim hakim. Urutannya seperti itu. Apa maknanya? Maknanya itu ketika kita banyak mengetahui, maka kita makin bisa bijaksana menyikapinya. Ketika kita banyak memahami ketika kita banyak memahami, maka kita akan pandai untuk menyikapinya. Nabi Yusuf pun juga seperti itu. Cuma bedanya kalau di sini pakai alif lam, kalau yang di ayat yang ke-6 tidak pakai alif lam, karena berbicara tentang kehidupan tidak hanya Allah. Kalau di sini hanya berbicara tentang zat Allah, maka harus pakai alif lam, Pak. Kalau yang tadi ada kaitannya dengan kisah hambanya, maka tidak pakai alif lam. Loh Ustaz, alif lam itu apa? Alif lam itu maknanya 2, Pak. Satu sempurna, yang satu itu hanya khusus. Makanya kalimatnya itu kan, masih ingat Bapak Ibu? Kita mengulang kembali. Kalau saya tanya Bapak Ibu bagaimana kabarnya hari ini, panjenengan menjawab alhamdulillah.
Pernah nggak alnya dihilangkan, Pak? Bu, pripun kabare? Alhamdulillah. Bisa jawab kayak gitu, Bu? Nggak bisa, pasti pakai al. Kenapa al itu? Al itu artinya khusus. Segala puji yang kita ucapkan hanya untuk Allah. Makanya harus pakai al di situ, khusus Allah. Bapak ditanya sama ibu, Pak, badhe tidak pundi? Al masjid. Itu berarti masjidnya jelas, Pak. Masjidnya jelas. Tapi kalau ditanya, Pak, ada betul tadi masjid. Itu masjidnya belum jelas. Karena al itu menunjukkan satu, pasti. Yang kedua, al itu sifatnya umum, sempurna. Al itu. Maka ketika kita mengucapkan alhamdulillah, segala puja dan puji yang hanya milik Allah. Kalau itu sudah sempurna Bapak Ibu, gak usah ditambah-tambahi. Masih ingat dulu rumusnya? Nek wis ngucapno alhamdulillah, gak usah ditambahi. Tapi meskipun, walaupun, tetapi. Ibu pripun yogane saking rumah sakit nggih? Alhamdulillahi rabbil alamin, sampun sehat Bu. Tapi ada kata alhamdulillah, tapi ada tambahan tapi. Ini berarti mengurangi yang sudah sempurna. Karena kalau sudah sempurna gak usah ditambah-tambahi. Pak, pripun yogane ujian? Alhamdulillah, meskipun nilainya Bu, arisan kemarin gimana? Alhamdulillah entuk. Namun kok yo didi entuke ya. Maka kalau ada kata al itu hanya khusus untuk Allah, tapi kalau pada ayat ini tidak ada alnya karena sifatnya ada perkara manusia, yaitu kisah Nabi Yusuf. Dan ini menunjukkan pesan, jangan khawatir Bapak Ibu, hidup kita ini sudah diatur sama Allah. Sudah diatur sama Allah. Ananda Kori tadi, Mas Ilyas, ya. Yas, Ilyas dicelup Yas gitu kan? Oh enggak ya, memang Yas ya. Mas, saya mau tanya, Allah kan sudah mengatur kehidupan kita dengan sebaik-baik aturan ya. Tahu kenapa Ibu? Allah sudah mengatur aturan kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Alasan yang pertama, karena Allah Maha Kuasa. Coba, saya kan melihat Bapak Ibu ini penghafal Quran. Ya, saya lihat ini. Saya sudah husnuzon loh ya, Bapak Ibu penghafal Quran. Salah satu tes penghafal Quran itu adalah sambung ayat. Ya Mas Yas ya. Tolong sambung ayat ini Bu ya. Tolong sambung. Innallaha ala kulli syai'. Masya Allah, syai'in qadir. Hafal panjenengan. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Coba perhatikan. Kalau orang sudah berkuasa, pasti yang diomongkan, yang dibicarakan itu pasti perkara yang detail. Perkara yang detail. Misalnya Mas Yas, tak kasih uang 500 juta untuk beli mobil. Kira-kira Mas Yas berpikirnya detail, aku pengen tuku mobil iki, apa sing iki, atau langsung beli? Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Punya kemampuan, punya kekuasaan untuk beli mobil karena punya uang, dikasih sama Allah karunia, rezeki. Kira-kira kalau punya uang 500 juta, itu bicaranya detail apa enggak? Ketika mau beli mobil pasti detail. Aku tuku merek apa ya? Merek iki Toyota, apa Honda, apa ya. Nanti pikir, warna apa ya? Kenapa? Karena dia punya
saat. Tapi beda kalau Mas ya saya bilang, Mas tak kasih mobil ya. Berani ngomong detail nggak ke saya, Pak? Hah, saya dikasih Ustaz. Iya, Ustaz tolong Ustaz ya. Nek iso Toyota apa Honda ngono Ustaz ya. Nek iso marono keluaran terbaru itu nanti tipe yang paling tinggi, warnanya kalau bisa putih ya Ustaz ya. Kemudian nanti interiornya ditambah. Berani Pak bilang gitu Pak? Kalau misalnya dia berani bilang gitu, ya gak sih tak kei. Wis dikei kok malah njaluke wae. Kenapa kok beliau tidak bisa ngomong gitu? Karena beliau nggak punya kekuasaan untuk dapat mobil. Tapi kalau beliau punya uang, maka dia bicaranya detail. Berarti kalau mereka yang punya kekuasaan pasti bicaranya detail. Allah itu maha kuasa. Maka kalau Allah maha kuasa pasti berbicaranya itu detail. Ini. Diawali dengan kata-kata Allah itu alimun hakim. Allah itu maha mengetahui dengan segala kondisi kita. Oh, hambaku yang namanya Fatimah ini kayaknya ini perlu dikasih uang 1 juta saja. Engkau nanti kayak 10 juta. Oh, tambah gawe masalah. Allah tahu, maka dikasih 1 juta. Oh, yang Bu Siti ini kayaknya cocok dikasih 100 juta. Karena dengan 100 juta ternyata beliau ini melakukan kebaikan-kebaikan, sedekah dan lain sebagainya. Allah maha tahu. Terakhir Mas Yas, kalau tak kasih uang 100.000, berani bicara detail nggak? Tuku permen, berani nggak? Aku mau tuku permen opo yo, tuku permen opo yo, wani nggak? Berani? Aku gak seneng permen. Oh. Iya. Oh, kori harus jaga tenggorokannya, ya. Nggak boleh makan sembarangan, ya. Ya, Mas ada hadiah buat Mas. Sini. Hadiah ya, hadiah kok ya. Barakallah, ya. Berkuasa untuk beli permen. Selain ini punya kekuasaan beli permen yang mana ya. Semoga suatu saat nanti mendapatkan kekuasaan untuk bisa membeli mobil, Mas ya. Oh. Bapak dan Ibu, ayat yang ke-7. Laqad kana fi Yusufa wa ikhwati ayatul lisailin. Sungguh ada beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah pada kisah Yusuf dan saudaranya bagi orang-orang yang bertanya. Maka salah satu nasihat yang menarik disampaikan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi. Di pertemuan bulan yang lalu saya sudah menyampaikan dalam kitab Mafatihul Ghaib, surat Yusuf ini kenapa dikatakan adalah ahsanul qasas, kisah yang terbaik. Salah satu artinya Pak, Ibu, karena kejadian Nabi Yusuf akan mengenai kita. Kejadian Nabi Yusuf, kisah-kisah Nabi Yusuf, episode-episode kisah Nabi Yusuf itu akan terjadi pada manusia. Tiap manusia. Maka kita yang bisa jadi nanti ada kejadian yang kita alami dalam hidup ini, maka tolong kita melihat, nanya-nanya lah, ya Allah ini kok kayak mirip ya kisahnya Nabi Yusuf. Maka silakan dilihat, kira-kira solusinya bagaimana. Ingat, Al-Quran itu bukan hanya informasi, tapi solusi. Apa saja episode-episode Nabi Yusuf misalnya, gegerane Mas ambil adik. Insya Allah di masyarakat kita juga ada gegeran kakak adik, musuh-musuhan. Nanti ada solusinya di surat Yusuf. Antara orang tua sama anak bermasalah. Saudara-saudara Nabi Yusuf bermasalah dengan Nabi Yakub. Kehidupan di masyarakat kita ada Pak? Ada. Orang tua yang durhaka sama anak atau anak yang durhaka sama orang tua. Di sosial kita ada. Episode Nabi Yusuf yang lain yang kita akan temui. Kita kesulitan menjauhi urusan syahwat misalnya. Nanti ada solusinya.
ma'adzallah misalnya. Tapi nanti kita bahas secara detail. Intinya, biasakan kalau kita punya masalah, panjenengan tanya-tanya. Dalam arti di sini itu adalah membuka tadabbur surat Yusuf. Kira-kira apa yang aku alami ini ada enggak di kisah Nabi Yusuf? Kalau ada, bagaimana solusinya? Coba kita lanjutkan. Idz qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalin mubin. Yaitu ketika mereka berkata sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya Bunyamin lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri, padahal kita ini adalah satu golongan yang kuat. Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata. Pak, bapaknya Nabi, anaknya ngomong, bapakku lafi dhalalim mubin. Bapakku ini sesat, dan sesatnya valid, pasti, objektif, terbukti. Nek ketemu arek koyo ngene, Pak. Ini bapaknya Nabi. Tapi diomongi ambek anake, bapakku iki sesat. Dan ini pasti nih bapakku, valid omonganku iki bapakku. Ini kita sebut anak apa? Durhaka. Pertanyaannya, ketika saudaranya Nabi Yusuf yang 10, karena Bunyamin gak ikut. Kan Nabi Yusuf dan saudaranya ada jumlahnya 12 ya. Nabi Yusuf dan Bunyamin gak masuk. Berarti hanya 10 yang dimaksud dengan usbah. Golongan yang kuat ini 10 orang ini. Mengomentari Nabi Yusuf dan Bunyamin yang terkesan lebih dianak emaskan oleh Nabi Yakub. Maka mereka yang kakak-kakak ini iri hati, dengki kepada Yusuf dengan mengatakan bapaknya. Irinya kepada siapa, Pak? Kepada Yusuf. Yang disalahkan bapaknya. Dan itulah kebanyakan anak kita zaman sekarang, Pak. Apakah memang tersebab anak itu salah? Memang bukan juga. Tapi kalau dalam kehidupan kita saat ini, biasanya anak yang seperti itu juga kesalahan kita, Bapak Ibu. Contoh nih, maaf. Ini kalau kesalahan kita orang tua. Dek, sampean iku koyo masmu iku lho. Ojo koyo ngene ae itu. Delok entar masmu iku lho. Wis kerja, gajine gede. Si bapak ini kan sebenarnya memotivasi adiknya ini supaya sama kayak kakaknya, kan baik, Pak. Tapi si adik ini merasa dibandingkan. Maka hati-hati kita ini orang tua, Pak. Kita pinginnya memotivasi, tapi anak menangkap membandingkan. Di mana-mana anak kalau dibandingkan nggak suka. Lalu apa yang terjadi? Kalau memang dibandingkan, sebenarnya gampang. Supaya nggak mau dibandingkan, maka harus beda. Benar nggak rumusnya? Sesuatu kalau dibandingkan harus sama. Tapi kalau berbeda, maka nggak bisa dibandingkan. Contoh, ini sama ini kan kelihatannya sama, Pak. Tutupnya biru. Ada pegangan, ada pegangan. Tapi apakah benar-benar bisa kita bandingkan? Enak yang mana misalnya? Yang ini apa yang ini? Pasti ya beda jawabannya. Enak yang mana, Pak? Yang ini misalnya. Maka kalau anak itu dibandingkan, khawatirnya anak menangkap dibandingkan. Lihat ujung-ujungnya apa, Pak? Mengalahkan. Apa kata si adik? Oh baik, Pak. Engkau deloken, Pak. Engkau 5 tahun kas. Aku akan ngalah no mas. Loh, awalnya cuma dibandingkan. Kok malah adik mau mengalahkan? Lah ini sudah nggak sehat. Nah sama halnya dengan kisah Nabi Yusuf ini. Tapi apakah Nabi Yakub salah menganak emaskan misalnya Nabi Yusuf dengan Bunyamin? Ternyata juga tidak salah. Kenapa? Nabi Yakub punya istri 4. Bapak punya istri 1 saja, Pak, ya cukup ya. Nabi Yakub 4. Ini kakak beradik. Muncul yang kedua ini adalah
apa disebutnya, budaknya dari yang satu dan dua. Jadi di zaman dahulu itu, maaf, kalau belum bisa memberikan keturunan, maka dia punya satu privilege, satu nilai lebih, dia menghadiahkan budaknya untuk dinikahi suaminya. Makanya dulu kan istilahnya kayak Hajar, Sarah, kemudian Hajar, Nabi Ibrahim dan seterusnya. Yang ini kemudian menghadiahkan budaknya. Yang ini nggak mau kalah, menghadiahkan juga budaknya. Itu zaman dulu, Pak. Tolong jangan ditiru. Sekarang juga ada juga pembantu itu dinikahi juga. Kenapa? Karena matanya kok yo api gitu pembantunya. Ternyata pembantunya itu berasal dari Tan itu, Pak. Negara Tan. Tahu? Tajikistan sing motone biru gitu ya. Statusnya memang pembantu, tapi ya karena rambut motone biru, ayu, jadi akhirnya berubah menjadi itulah pokoknya ya. Kok jauh sekali kita bahasnya ya, sampai ke Tan ya. Ya kembali lagi. Singkat cerita, dari 12 orang dengan Nabi Yusuf dan Bunyamin ini, yang paling usia terkecil itu adalah Nabi Yusuf dan Bunyamin. Bunyamin paling terakhir, paling muda. Lah kok setelah lahirnya Bunyamin, ibundanya dari Nabi Yusuf itu wafat. Sedangkan yang 10 tadi, Pak, ibunya masih ada. Berarti kan sangat manusiawi seorang ayah lebih fokus, lebih memprioritaskan anaknya yang gak punya ibunya. Plus anak ini memang secara usianya paling kecil. Maka Nabi Yakub pasti memprioritaskan Yusuf dan Bunyamin. Tapi terkadang ada kisah yang mengatasnamakan, iyo bapak seneng ambek Yusuf, soalnya Yusuf. Nah itu kan kisahnya, dengar kan? Nabi Yakub itu seneng sama Nabi Yusuf karena Nabi Yusuf itu ganteng. Bukan masalah gantengnya, tapi karena statusnya Nabi Yusuf ini adalah anak yang gak punya ibu. Bukan masalah ganteng. Loh, tapi gak boleh toh, ya boleh-boleh aja sih Pak. Senang sama anak ganteng, tapi lihat, senang sama anak soleh, boleh. Tapi jangan lupa Pak, anak yang gak ganteng, anak yang gak soleh, itu suatu saat akan membuat kita lebih bahagia daripada anak kita yang soleh. Dalam arti punya potensi sama-sama kok untuk kita senangi. Saya buktikan. Semisal nih si fulan, orang tua punya anak 2, yang satu soleh, ngaji, sholat, masya Allah, bakti sama orang tuanya. Yang satu, wow, wes pokoknya komplit lah pokoknya anak ini secara kedurhakaannya. Tiba-tiba si anak yang pertama itu sholat ke masjid. Pak, aku ke masjid ya. Ya Li, hati-hati. Lalu kemudian yang B, yang komplit tadi, itu izin ke masjid. Pak, aku tak nang masjid sih ya. Kan bapaknya ini agak kaget. Lo mau nang masjid apa? Nyolong sandal, nyolong sepatu. Misal Pak, ya orangnya kan bapaknya nggak ada di sini ya. Dia jawab, enggak Pak, aku mau sholat, aku wis tobat, pengen nikmati sholat, deket sama Allah. Beberapa menit yang lalu anak yang soleh sholat, lalu kemudian anak yang kedua tadi itu. Pertanyaan saya, saat itu sholatnya anak yang mana yang membuat orang tua itu nyes doatif? Yang kedua. Semua anak dengan kondisi apapun itu punya potensi kok membuat kita itu nyaman dengan anak kita, bangga dengan anak kita. Sama halnya dengan di sini. Maka terakhir poinnya, idz qala la Yusufu wa akhuhu ilayya abina, ini hanya satu penyebabnya kata para ulama-ulama tafsir, yaitu kecemburuan dari saudaranya Nabi
Yusuf. Kecemburuan. Kalau cemburu itu Pak, susah ditahan, tapi masih bisa dikelola. Maka di antara poinnya itu adalah kecemburuan itu harus dikelola. Loh, jangan hilangkan kecemburuan. Bahaya Pak, kalau bapak-bapak khususnya itu nggak punya rasa cemburu. Saya ulangi lagi, bahaya kalau kita ini nggak punya rasa cemburu. Misalnya ini kecemburuan istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulangi lagi, cemburu itu nggak bisa ditahan manusiawi. Tapi yang harus kita buat adalah kita kelola cemburu itu. Kecemburuannya dari kakak-kakaknya Nabi Yusuf dengan Bunyamin ini kecemburuan yang manusiawi. Lah iyalah Nabi Yakub sangat dekat sama Nabi Yusuf, sama ini. Pasti cemburu sebagai anak yang lain. Ini masih hal yang netral. Tapi kalau ini salah dalam membuktikan kecemburuannya, melanjutkan kecemburuannya, ini yang akhirnya salah. Makanya saudara Nabi Yusuf salah mempraktekkan kecemburuannya. Diapain Nabi Yusuf? Kan mau dibunuh. Maka lihat, kecemburuan itu sifatnya sebenarnya normal. Contoh, idza dzakara Khadijata asna 'alaiha fa ahsana sana. Kata Ibunda Aisyah, kalau Rasulullah itu memuji Bunda Khadijah, melangit-langit pujiannya. Qalat faghirtu yauman, aku ini cemburu sama Khadijah. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Fakultu ma'aksara ma tazkuruha alhamra as-sidq. Lalu kemudian Ibunda Aisyah mengatakan, terlalu sering engkau menyebut-nyebutnya, ia seorang wanita yang sudah tua. Bapak-bapak kalau punya istri yang kayak gini Pak, enggak sih bapak-bapak enggak punya istri yang kayak gini. Loh, bukan maksudnya saya meremehkan panjenengan, bukan. Ini statusnya ini punya istri dua. Kan bapak-bapak kan istrinya satu ya. Misalnya gini Pak, ada seorang suami punya istri pertama, istri kedua. Istri yang kedua cemburu dengan istri yang pertama. Lalu kemudian ngata-ngatain istri yang pertama, padahal istri pertama ini yang paling baik. Kira-kira sebagai suami marah nggak sama istri yang kedua yang ngata-ngatain keburukan kepada istri pertama? Marah nggak? Ya Bapak nggak bisa jawab, tapi bayang-bayangin itu aja nggak apa-apa. Boleh dibayang-bayangin nggak apa-apa kan Bu? Membayangkan poligami nggak apa-apa Bu? Nggak boleh Pak katanya Pak. Gimana Pak rasanya? Istri pertama dirasa-rasani, disalah-salahkan, dijelek-jelekan oleh istri yang kedua. Kira-kira apa yang terjadi? Nyaman nggak? Pasti nggak nyaman. Apalagi ini konteksnya Ibunda Khadijah sudah wafat. La haula wala quwata illa billah. Apa yang diucapkan oleh Ibunda Aisyah? Lihat kalimatnya khususnya di sini, Pak. Di sini diartikan adalah wanita yang sudah tua. Lihat kalimatnya. Hamro as-sidq. Ini adalah bahasa yang tidak populer. Hamro itu merah. Sidq itu fokus kayak gigi ompong. Jadi kalau ibu melihat ngobrol sama ibu-ibu yang lain lalu giginya ompong, ibu fokus melihat apanya? Gusinya. Jadi bahasanya Ibunda Aisyah itu untuk mengatakan Ibunda Khadijah itu tua, itu pakai bahasa kayak gitu Pak. Itu kan agak-agak wow, mungkin menyakiti perasaan. Bukan bahasanya wahai suamiku. Coba lihat kalimatnya. Kalau saya permudah dengan bahasa Mojokerto, wahai suamiku, gak usah diiling-iling meneh, bojomu sing wis tuwek iku. Atau wis ta suamiku, ojo diiling-iling meneh, bojomu sing ngompong iku lho. Kira-kira yang paling menyakitkan yang mana, Pak? Yang kedua kan? Tapi pertanyaan saya sederhana. Apakah ini fakta atau ini hanya perasaan? Apakah benar-benar Ibunda Aisyah ini benci dengan Ibunda Khadijah atau hanya gara-gara perasaan, bukan fakta? Kira-kira yang mana? Hanya perasaan.
Maka inilah yang perlunya di sebuah kecemburuan itu dikelola. Tahu Bapak Ibu apa yang terjadi? Rasulullah juga cerdas menjawab pertanyaannya Ibunda Aisyah ini. Apa kata Rasulullah? Menjawab, ma abadalani Allahu azza wa jalla khairu minha qad amantu bi id kafara bin nas. Singkatnya Rasulullah SAW menjawab. Ini lanjutan hadisnya tadi, Pak. Gak ada yang bisa menggantikan kebaikan Khadijah di sisiku. Mohon maaf Ibu, Mbak, tolong bayangkan kalau seorang suami mengatakan gak ada yang bisa menggantikan kedudukan dia di sisiku. Itu kan kalimat yang apa? Menyakiti perasaan wanita gak? Yang kedua, sakit itu Pak. Tapi kan bahasa Rasulullah itu indah. Gak ada yang bisa menggantikan. Meskipun kamu cantik, kamu muda, kamu pintar, kamu, gak ada yang bisa menggantikan statusnya Khadijah. Tolong bapak-bapak jawab. Gak usah bapak-bapak sih, Mas ya saja ya. Mas ya saya jawab. Mas mau cari istri yang bagaimana? Ibunda Khadijah atau Aisyah? Saya beritahu ya, Ibunda Khadijah lebih kaya, perhatian, keibuan, tapi lu itu 15 tahun loh Mas. Ya, lebih tua dari Mas 15 tahun. Apakah Mas ingin cari Ibunda Khadijah yang lebih tua 15 tahun tapi keibuan, atau Mas Ilyas nanti suatu saat cari istri kayak Ibunda Aisyah, lebih muda, lebih cerdas, imut, tapi seringkali kerjaannya mecahkan piring, kemudian membuat malu suami, ya, kemudian ya membuat perasaan di suami gak enak. Jujur, Aisyah apa Khadijah? Mosok Khadijah lebih tua 15 tahun loh Mas. Masnya nanti kalau menikah usia 25, berarti istrinya usia berapa? 40 loh. Ayo. Maksud saya Bapak Ibu, memang adanya seperti Ibunda Khadijah mungkin ada kekurangan. Tidak semua orang siap menikahi Ibunda Khadijah. Kayak Masnya kan gak siap kan? Punya istri yang lebih tua 15 tahun, tapi banyak kebaikan. Sama halnya di Ibunda Aisyah, itu memang ada kelebihan, tapi tidak semua orang juga sanggup menikah dengan sekelas Ibunda Aisyah. Yang sanggup hanya Rasulullah memang. Coba Pak bayangkan Pak, bapak-bapak lagi meeting bawa nampan istri, tiba-tiba langsung dibatik. Banyak. Bapak kalau punya istri kayak gitu 5 kali saja Pak kayak gitu Pak. Di depan Bapak lagi pertemuan gitu ya, insya Allah istri itu akan diapain Pak? Dalam arti kita nggak sanggup punya istri seperti itu. Maka lihat kalimatnya Rasulullah itu indah. Saya bacakan terjemahannya. Ketika empat jawaban. Ketika yang lainnya beriman kepadaku, ketika yang lainnya ingkar kepadaku, hanya Khadijah yang beriman kepadaku. Ketika yang lain gak mau membantu dengan hartanya terhadap dakwahku, hanya Khadijah yang membantu. Ketika dia yang memberikan aku segala kenikmatan-kenikmatannya dari apa yang dia miliki, sedangkan yang lain tidak mau, bahkan menjauh dariku. Dan yang keempat, ini jawabannya yang mengena kepada Ibunda Aisyah, yang makjleb kata anak-anak zaman sekarang. Ketika yang lainnya dari istri-istriku gak ngasih anak, hanya Khadijah yang ngasih anak. Kan Ibunda Aisyah muda, cantik, tapi memang tidak ada anak yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Nah ini kan bahasa yang paling majleb yang dirasakan oleh Ibunda Aisyah. Tapi sekali lagi, kecemburuan ini bukan sebuah keyakinan atau fakta, hanya perasaan. Contoh Bapak Ibu yang saya hormati yang terakhir, sekarang Sofia, pokoknya Aisyah terus pokoknya yang cemburu itu ya Mas. Kalau nanti dapat istri yang lebih muda, cemburuan nih Mas. Sampai noleh titik gini, kata si istri, pecok neleh rono rene itu nanti cemburu itu Mas ya. Pokoknya kisah kecemburuan ini pasti Ibunda Aisyah. Lihat kalimatnya.
Bapak-bapak, kalau istri nanya kalimat ini, apa yang bapak jawab? Tiba-tiba ibu bertanya, Pak, sampai ini asli ini bojoku tak gak sih? Nah, istri Anda bertanya sama Anda, Pak, sampai ini asli ini bojoku tak gak sih? Bapak jawab apa Pak kepada istri? Ayo. Lho aku iki bojomu, Dek. Iki lho buku nikahane dhewe. Mosok lali sampean, Dek? Aku iki bojomu. Mohon maaf, Pak. Pertanyaan itu bukan minta pembuktian. Itu hanya sebatas biasanya mungkin lagi rotok-rotok gak enak hati nih. Gara-gara apa? Gara-gara pagi hari si istri bilang sama suaminya, Pak, mambengi udan kata ane, mbok yo tolong didelok halaman ngarep omah. Lalu si suami ngapain, Pak? Ngapain, Pak? Saya nanya, Bu, istri tadi nyuruh apa, Bu? Pak, ketone mambengi udan, mbok yo tolong didelok halaman ngarep omah iku lho. Kira-kira istri minta apa kepada suami? Minta apa, Bu? Loh, gak tahu tak? Oh ya wis diganti wis kalimate. Pak, engko bengi arisan, mbok yo didelok ruang tamune, engko sing teko 40 ibu-ibu. Mbok yo tolong didelok ruang tamune. Apa, Bu? Ibu minta apa kepada suami? Dibersihkan, dito. Tapi bapak kan dengarnya deloken. Maka si suami cuma delok. Wes kok Bu, wis rapi. Ibu akhirnya rada-rada mangkel. Lalu ketika ibu mangkel, ibu ngomong sama suami, Pak, asli ini sampean iki bojoku tak gak sih? Itu bukan pertanyaan fakta, tapi hanya perasaan. Maka bapak jangan jawab sambil bawa buku nikah. Bu, sampean iki bojoku, Bu. Aku iki bojo sampean. Iki lho buku nikahane dhewe. Bukan, yang disampaikan itu hanya sebatas perasaan. Tuh lihat Ibunda Khadijah, Ibunda Aisyah, maka aku berkata, bukankah kau mengaku bahwa kau itu utusan Allah? Ya Rasulullah, kamu ini utusan Allah apa enggak sih? Ayo, bayangkan, ada yang nanya gitu kepada Rasulullah, kamu ini benar-benar utusan Allah atau enggak sih? Oh ini kan kalau orang zaman sekarang, ini pencemaran nama baik Rasulullah ini, Pak. Tapi yang ditanyakan Ibunda Aisyah ini bukan karena Ibunda Aisyah sudah tidak mempercayai Rasul, bukan, cuma gara-gara rasa. Kenapa Ibunda Aisyah berucap seperti itu? Karena lagi enak jalan-jalan naik unta, Ibunda Aisyah lebih duluan, Sofiyah di belakang, lalu sama Rasulullah diberhentikan. Beban beratnya di untanya Ibunda Sofiyah dipindahkan ke untanya Ibunda Aisyah. Akhirnya membuat Ibunda Aisyah cemburu. Nah, karena kecemburuan itu Ibunda Aisyah menanyakan, "Alasta tazumu annaka Rasulullah?" Wahai suamiku, kamu ini benar-benar utusan Allah apa enggak sih? Yo jangan langsung jawab, "Ana Rasulullah. Aku mendapatkan wahyu dari Allah." Wah, bla bla bla. Enggak, Rasul jawabnya apa? Tersenyum. Maka nanti kalau ada istri nanya, Pak, jangan nyari buku nikah, senyumi saja. Sampean bu, lagi jelas ya Bu ya. Enggak usah minta dibuktikan. Bu, gak cukup tak buku nikah gak cukup. Tak golekno fotonya dhewe pas nikah biyen ya. Tak golekno. Wah, iki lho albume. Gak cukup. Panggil saksinya, Pak. Ya enggak sampai segitunya, karena hanya sebuah perasaan, bukan meminta fakta atau pembuktian. Maka berbicara tentang hal ini, yang namanya jealous, yang namanya sebuah kecemburuan itu memang harus dikelola. Sebagaimana efek kalau tidak dikelola, maka yang terjadi adalah apa yang terjadi? Sebuah perilaku yang buruk, sebagaimana saudaranya Nabi Yusuf.
Sama halnya dengan kita mengambil hikmah dari sini, kecemburuannya itu banyak Bapak Ibu. Di sini ada juga tentang Aisyah dengan Zainab binti Jahas, itu yang memecahkan nampan tadi itu dan lain sebagainya. Itu sebuah pesan pada ayat yang ke-8. Satu, kecemburuan harus dikelola, hindari menganak emaskan anak. Jika anak berbuat salah, jangan mendendam dan maafkanlah. Ini yang dapat kami sampaikan di pertemuan kali ini. Sebuah kenikmatan kita mengambil sebuah hikmah dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Berarti ini sampai ayat yang ke-8, belum sampai ayat yang ke-9-nya. Ayat ke-9-nya itu nanti berbicara tentang mulai ada keinginan untuk melanjutkan rasa kecemburuan itu dengan membunuh Nabi Yusuf. Insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan bulan depan. Karena masih ada amanah 4, door prize-nya belum. Mas, yes mau door prize. Yang ini kiwis itu jaluk meneh ya Allah. Tetapi nggak salah kok Mas ya. Namanya pertanyaan kan ini menjawabnya berdasarkan perasaan ya. Saya nggak harus GR, ini hanya perasaannya saja, manusiawi lah ya. Masuk nggak pingin door prize. Ibu-ibu tolong, bapak-bapak tolong dijawab. 2 untuk bapak, 2 untuk ibu. Ya, pertanyaan kita di materi kali ini. Sebutkan istri Rasulullah di mana Ibunda Aisyah cemburu karena untanya dibuat semakin berat dengan bebannya. Ibu yang belakang. Sofia, alhamdulillah. Ibu yang paling belakang. Itu jilbabnya maron apa biru itu Bu? Hijau ya. Saya silau, masya Allah ya. Jadi nggak kelihatan itu ya. Kemudian pertanyaan sekali lagi ini untuk bapak 2, untuk ibu 2. Tapi kalau bapak nggak menjawab, mungkin bapak sedikit memberikan kelapangan hatinya untuk ibu-ibu juga boleh kok Pak ya. Tapi saya tetap menyarankan bapak 2, ibu 2. Bapak Ibu, surat Yusuf ayat yang ke-6 yang kita baca tadi, sebutkan 3 kenikmatan Nabi Yusuf. Ayat yang ke-6. Keluarga besar Nabi, Ibu dapat ya. Tinggal 2 lagi. Bapak berkenan menjawab nopo mboten to? Kok menengah ini bapak-bapak? Mas Yas boleh. Ini siapa Mas? Adik teman? Adik? Ya. Siapa? Adik siapa namanya? Fadil. Oh Fatir. Oh surat Fatir. Oh ya. Baik. Pertanyaannya berikutnya. Ayat yang ke-8. Nabi Yusuf dengan Bunyamin itu dicemburui oleh kakak-kakaknya. Kenapa kok dicemburui? Loh kan semakin pertanyaan ke atas semakin berkelas Pak. Ya, maksud cuma ditanyakan siapakah saudaranya Nabi Yusuf misalnya. Bunyamin kan gampang itu ya. Dia anak namaskan ayahnya. Loh, tadi yang jawab yang mana tuh tadi itu? Kok yang angkat tangan tapi kok suaranya nggak ada gerakan tadi itu? Ibu ya? Yang jawab tadi yang mana? Ibu? Oh ibu, ya baik. 3. Bapak mengalah ya Pak ya? Ya alhamdulillah nggak apa-apa ya. Terakhir, hadirin jamaah sekalian, yang kita bahas surat Yusuf mulai berapa ayat dan ayat yang keberapa hari ini? Enggak. Sampai 8. Tulisannya memang 9. Tapi ternyata memang sampai ayat ke-8. Ibu itu yang dapat yang 4. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, kita tutup dengan sebuah doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi segala kebaikan-kebaikan yang Bapak Ibu lakukan. Bapak Ibu, yang sering kita lupakan itu kita melakukan sebuah perbuatan yang seperti ini saja, itu sebenarnya besar untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena ada perbuatan yang kecil saja kita lakukan, itu sudah besar. Apa itu? Panjenengan minum, panjenengan makan, lalu panjenengan mengucapkan setelah minum makan itu apa? Alhamdulillah
itu sesungguhnya innallaha la yarda 'anil abdi. Allah akan ridho kepada seorang hambanya yang setelah dia itu yakulul aklata, ketika dia makan, atau yashrubu syurbata fayahmaduhu, mereka yang minum makan lalu mengucapkan kalimat alhamdulillah, itu bikin Allah ridho. Padahal cuma urusan makan dan minum loh. Apalagi kalau kita bermajlis, Bapak Ibu melangkahkan kaki ke sini, sama-sama kita menikmati kebaikan-kebaikan ini, Allah semakin ridho. Semoga Allah meridhoi. Dan salah satu keridhaan Allah itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pulang sampai ke rumah dengan selamat, itu Allah meridhoinya. Kalau Bapak Ibu pulang sampai rumah dengan selamat, Allah sedang memberikan kita rezeki yang tak ternilai. Kalau kita pulang sampai rumah dengan selamat, Allah sudah memberikan ridhonya dalam bentuk kenikmatan-kenikmatannya. Dan kita harus menyadari itu, dan kita selalu sadar dengan ucapan alhamdulillah. Karena terkadang ada orang tidak sadar apa yang dia ucapkan, tapi dia tidak sadar dengan ucapannya. Siapa itu? Bapak Ibu tadi malam. Bapak Ibu tadi malam pas mau malam itu Pak, sudah bersih-bersih diri, itu mau tidur atau mau mati? Tadi malam. Mau tidur apa mau mati? Mau tidur. Tapi ucapannya Ibu ngomongnya apa? Ayo, bismika ahya wa bismika amut. Lisannya Ibu bilang, ya Allah, dengan namamu aku hidup, dan dengan namamu aku mati. Tapi kenapa kita ingatnya tidur, nggak ingat mati? Itulah lisan kita kadang-kadang membuat kita itu tidak menyadarinya. Lisan kita mengatakan mati, ya Allah, aku mati ini ya Allah. Benar kan Bu ya? Bapak mati kan tadi malam Pak? Tahu kan definisi mati? Kita tidak memiliki kemampuan mengatur tubuh kita. Ini kan kita punya kemampuan Pak, saya atur ini, namanya hidup. Kalau mati kita nggak punya kemampuan. Tadi malam kan Bapak nggak bisa mengatur ritme kan? Ritme ngoroknya itu loh Pak, tinggi, turun, rendah kan nggak bisa diatur kan Pak ya? Itu mati. Ibu kan nggak bisa mengatur ngigaunya kan? Pak, I love you so much. Bapaknya yang sholat tahajud mendengar, kok bisa bahasa Inggris bahasa iya? Itu namanya mati. Maka maaf Bapak Ibu, tolong nanti malam bilang sama suami, Pak, aku tak mati sih ya. Nanti suami bilang sama istrinya, Bu, aku tak mati sih ya. Insya Allah nanti akan ribut nanti malam. Loh iya, sama apa beda Pak tidur sama mati? Sama apa beda? Ya beda. Lisan kita mengucapkan mati, tapi kok kesadaran kita mengatakan tidur. Sama halnya dalam kehidupan ini Bapak Ibu, terkadang kita ini masih tidak sadar terhadap apa yang kita lakukan. Maka sadarlah bahwasanya apapun yang kita lakukan ini, kesadarannya adalah untuk membawa kebaikan-kebaikan dan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultani. Allahumma ya Allah, ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami, majelis kami, pertemuan ini ya Allah penuh dengan lapis-lapis rahmat-Mu. Rahmat yang memberikan kenikmatan, rahmat yang memberikan solusi dari segala permasalahan hidup kami. Bagi kami yang saat ini sakit ya Allah, sembuhkanlah, sehatkanlah, dan berikan penghapusan dosa dari rasa sakitnya ya Allah. Dan bagi kami yang saat ini mengalami segala musibah ya Allah, berikan solusi-solusi kebaikan ya Allah. Dan bagi kami yang saat ini merasa tertekan dalam kehidupan ini, dengan problematika kehidupan ini ya Allah, jadikan hati kami tenang dengan segala sakinah-Mu. Rabbana ij'al lana ya Allah minal mukhlasin. Jadikan kami orang yang selalu ikhlas dengan apa yang kami kerjakan, dan jadikan kami sosok hamba yang selalu mengharapkan ridha-Mu
Ya Allah berkahilah kami, Ya Allah berkahilah ilmu kami, berkahilah keluarga kami, berkahilah pendidikan anak kami, berkahilah pasangan suami istri kami, jadikanlah umur kami umur yang penuh dengan keberkahan, dan Engkau akhiri umur kami bi husnil khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khalqil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bil hurmati da'wahum fiha subhanakallah wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Terima kasih, bertemu di pertemuan bulan depan. Bapak Ibu sehat walafiat semuanya, umur barokah, keluarga sakinah insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.